Selamat sore. Hari ini saya mau membahas cemeti ali lagi. Jadi cemeti ali ini barang pusaka ya, yang berbentuk bisa berupa kayu, tanduk atau bahan-bahan lain. Jadi di dalam cemeti ini diisi rajah, dan rajahnya biasanya bermacam-macam tujuan. Jadi ada yang khusus pertahanan, ada yang khusus keselamatan. Jadi media cemeti ini sebenarnya lebih efektif, lebih netral dibanding misal media-media berupa minyak. Jadi cemeti ini bisa dipakai untuk pelumpuh. Beberapa orang yang pernah memakai cemeti ini dalam perkelahian ya, itu ketika mereka menyentuhkan ini ke fisik lawannya, itu bisa menyebabkan lemah. Itu seperti tidak ada tenaga katanya. Yang ekstrimnya bisa bikin orang jadi lumpuh atau pingsan, tergantung kekuatan dari cemeti-cemeti. Seperti ini kan, ini yang tua nih. Jadi biasanya orang dalam perkelahian itu menggunakan cemeti seperti menusukkan ke badan. Jadi makanya lebih bagus cemeti itu yang ukuran segenggam, atau yang sekilan, atau yang sekalian panjang seperti tongkat. Cuma memang cemeti ini fatal, jadi lebih banyak orang menggunakan cemeti untuk media pertahanannya, karena jika terpukul itu fatal. Nah, media-media cemeti ini ada juga berupa basal. Basal ini punya saya, ini yang basal 9. Basal ini sama seperti cemeti, cuma basal ini biasa diikat di pinggang. Basal ini ada yang 1, ada yang 3, ada yang 7, 9, ada yang 41, ada yang 99. Kalau di Banjar bilang ini hapat, menjadi hapat 3, hapat 7. Maksudnya ininya. Kalau yang pendek biasa dipakai di lengan itu disebut haikal. Di Kalimantan disebutnya basal atau babasal. Babasal ini isinya berupa rajah. Ada juga babasal yang isinya benda-benda bertuah seperti kayu, tulang, tanduk, dan sebagainya. Kalau suku Dayak
cenderung lebih menggunakan basal yang berisi benda-benda bertuah, walaupun ada juga yang menggunakan rajah. Kalau di Banjar biasanya menggunakan basal ini. Zaman dulu biasa dipakai pejuang, dililit di pinggang atau diselempangkan di badan. Jadi media-media yang berenergi itu ada juga yang media menggunakan rajah yang ditulis di benda kemudian dimasukkan seperti cemeti ini. Ada juga yang media cemeti yang berupa tiupan atau doa tanpa ada rajah dan tulisan, dan yang seperti itu biasanya lebih aman. Maksudnya kalau seperti basal atau cemeti yang berrajah huruf Arab kan, itu kadang ada pantangan yang tidak bisa dibawa ke dalam toilet misalnya. Tapi kalau yang media tiupan itu energi, itu lebih aman. Contohnya seperti ini. Gelang-gelang ini energinya setara dengan cemeti. Yang ini bahannya tulang harimau, ini kayu khusus, kayu bertuah. Kalau ini bahannya gading. Kalau yang gelang ini jalurnya cuma di keselamatan, anti gendam, dan menghalau yang tidak baik. Jadi ini setara dengan cemeti ali. Pertahanannya pasif itu artinya belum tentu bisa dites, cuma dalam keadaan terdesak baru dia terlihat tuahnya. Nah, jadi kadang ada orang bingung membedakan keilmuan tentang jalur keselamatan dengan pengasihan. Jadi menurut saya jalur keselamatan itu bukan hanya terpatok pada kekebalan, karena kebanyakan image orang tentang jalur keselamatan itu sama dengan kekebalan. Sama seperti jalur pengasihan identiknya dengan pelet misalnya. Jadi sebenarnya tidak serta-merta seperti itu. Makna keselamatan itu artinya kita terhindar dari hal-hal buruk ya, walaupun identiknya terhindar dari selamat, misalnya seperti pembegalan atau kecelakaan yang lebih condong ke fisik, itu kebanyakan diartikan kekebalan. Kalau jalur keselamatan, nah jalur pengasihan biasanya diidentikan dengan pelet. Sebenarnya tidak serta-merta. Kalau media yang saya pakai ini tidak banyak tuah, tidak multifungsi, maksudnya cuma dia lebih condong ke keselamatan.
Jadi misal digendam, dihipnotis atau disihir, insya Allah media-media ini tidak bisa mengenai si pemakai, dengan keyakinan ini hanya sebatas perantara. Jenis-jenis kayu ini, kalau ini namanya tameng rinjani, ini puapi, ini rajapi, ini cakra geni. Jenis-jenis kayu itu jenis-jenis ke arah keselamatan ya, atau pertahanan. Penjelasan kayu-kayu ini silahkan cek di FB. Jadi ada satu akun yang mengeluarkan jenis-jenis kayu ini, penjelasan apuahnya atau fungsinya ada di FB kawan saya itu. Kalau ini sementara tidak dimaharkan karena ini udah pesanan, sudah pesanan orang, nanti mau saya keluarkan lagi. Jadi ini bahannya tulang harimau, kalau yang putih ini gading gajah. Khasiatnya bisa dilihat di Google, khasiat gading gajah apa, tulang harimau apa. Kalau di Cina tulang harimau ini dipakai untuk obat rematik bubuknya. Yang kita tahu harimau ini binatang yang disegani ya. Jadi ini lebih ke arah kewibawaan juga. Konon harimau itu binatang yang mampu menghipnotis. Nah, jadi jika ada yang mengadu kekuatan hipnotis dengan gelang ini, insya Allah tidak akan mampu dihipnotis atau digendam atau disihir, dia tidak akan mampu. Ini kan ada orang-orang yang punya niat-niat yang tidak baik, misalnya menggunakan media apa-apa untuk menggendam gitu misalnya. Insya Allah tidak akan bisa menggendam dengan media-media ini. Dan ini kebetulan juga sudah diisi ya. Sama juga dengan cemeti ini sudah diisi. Ini sudah saya tambahkan tulang harimau juga. Kalau yang ini cemetinya baru, bahan kayu pahlawan merah. Kalau yang ini cemeti tua ulin. Basal ini basal lama juga, tulisan tangan asli. Kalau ini tulangnya sudah di smoke, sudah diasap, jadi dia warnanya kecoklatan, biasanya agak kuning. Kalau gadingnya ini gading baru juga, maksudnya nggak terlalu tua, makanya
kuningnya masih agak putih, cuma seratnya masih jelas nampak. Nanti saya bikin video khusus untuk review jenis gelang ini. Kalau kayu-kayu ini udah terbukti dipakai beberapa orang di Kalimantan. Memang belum terlalu booming jenis kayu ini, cuma untuk khasiat dan pembuktian yang katanya beberapa orang pemakai kayu ini memang merasakan khasiatnya di lapangannya, entah mereka kecelakaan atau dalam perkelahian, termasuk juga cemeti ini. Nanti kita sambung lagi untuk penjelasan detail gelang ini. Selamat sore.